Stadion sepak bola yang menjadi markas suatu klub terkadang dibilang angker bagi tim lawan yang datang bertanding di sana. Biasanya penggunaan kata angker bermakna metafora, yaitu memberi tuah bagi tim tuan rumah. Namun ada juga kisah keangkeran stadion yang bermakna sesungguhnya loh gengs. Markas-markas tim ini kabarnya memang berhantu atau angker. Stadion mana sajakah? Yuk kita simak gengs. Yang pertama, Stadium of Light Sunderland. Kisah keangkeran stadion milik Sunderland ini sudah ada sejak lama. Namun data tentang penampakan jarang didokumentasikan. Yang paling menonjol adalah laporan yang terjadi pada April 2005. Dua orang staf pelatih mengaku telah melihat bentuk aneh berwarna hitam di koridor ketika kondisi remang-remang. Tidak lama setelah itu, Stephen Elliott, striker asal Irlandia, kabarnya juga telah melihat penampakan dan berusaha meyakinkan beberapa rekannya. Beberapa orang percaya roh-roh gentayangan telah ada sejak abad ke-18 di lokasi itu. Yang kedua, White Hart Lane, Tottenham Hotspur. Di dalam markas Tottenham Hotspur ini, kabarnya ada sebuah ruangan dengan tulisan angka 28 di pintunya. Semua tampak biasa-biasa saja, namun apa yang dibalik pintu itu tak seorang pun tahu. Ruangan tersebut belum pernah dimasuki sejak stadion di London Utara itu dibangun. Ruangan khusus ini selalu terkunci, tak ada catatan tentang penggunaan ruang misterius ini. Bahkan tak ada gambar petanya di dalam cetak biru stadion. Yang ketiga, Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Persebaya. Stadion yang menjadi markas Persebaya ini kabarnya punya kisah-kisah menyeramkan. Banyak tim yang mengaku merinding ketika memasuki stadion ini. Di stadion yang dibangun tribunnya pada tahun 1962 ini, menyisakan beberapa pohon besar yang berada di belakang tribun penonton. Kabarnya pohon-pohon angsana ini dipakai sebagai rumah bagi para penunggu stadion. Manajemen stadion pernah berusaha menebang pohon-pohon ini, namun entah ada hubungannya atau tidak, pohon tidak bisa ditebang dan bos perencana penebangan Supangat secara misterius meninggal karena sakit. Yang keempat, Stadion Siliwangi, PBR atau Persib Bandung. Stadion Siliwangi Bandung pernah menjadi markas dua klub, Persib dan Pelita Badung Raya. Stadion yang dibangun zaman Soekarno ini kabarnya suka meminta korban. Salah satunya adalah meninggalnya penyerang Pelita Badung Raya, Sekou Kamara, pada 2013 saat sesi latihan. Tak hanya Kamara, pada 1990-an, stadion ini dipercaya meminta tumbal Andi M. Teguh, pelatih Petrokimia Putra yang tiba-tiba meninggal dunia ketika mengawasi timnya. Teguh diduga terkena serangan jantung saat menonton pertandingan dari tribun 6. Yang kelima, St. Mary Stadium, Southampton FC. Stadion yang menjadi markas Southampton FC ini kabarnya punya sejarah mengerikan. Hantu-hantu di stadion dipercaya berkeliaran di seputaran arena sebagai bagian dari balas dendam. Di area tempat berdirinya stadion pernah menjadi pemakaman, dan para arwah yang bersemayam di sana tidak rela. Karena itulah stadion ini kabarnya sering terjadi penampakan. Pernah ada seorang pengusir hantu yang disewa untuk menghilangkan pengaruh gaib di sana. Yang keenam, Stamford Bridge, Chelsea. Walau London adalah kota yang ramai dan sibuk, dan Stamford Bridge tiap hari dikunjungi orang, cerita tentang hantu juga ada di sini. Salah satu kisahnya adalah yang diturunkan oleh Rebecca Leros, seorang fans yang ketika itu menonton partai Chelsea melawan Manchester United. Di tengah pertandingan, Rebecca ingin membeli makanan di masa jeda babak pertama. Ada antrian untuk membeli makanan dan karena itu ia menunggu dengan setia. Rebecca lalu melihat ada seorang pria yang tersenyum kepadanya. Rebecca lalu melihat lagi posisi antrian sebentar, lalu menengok ke arah sang pria, yang ternyata sudah menghilang. Yang ketujuh, Stadion Sriwedari, Persis Solo. Stadion yang ada di kota Surakarta ini punya banyak cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Tempat paling angker sebenarnya ada di sebelah stadion, yaitu bekas mes permain Arseto Solo. Markas tempat tinggal para pemain ini yang sekarang sudah tidak dipakai dulunya adalah rumah sakit jiwa. Sejumlah cerita menyebutkan bahwa di sana sering terdengar suara tempat tidur pasien didorong dan macam-macam cerita seram lainnya. Yang kedelapan, Highbury, bekas markas Arsenal. Di markas lama The Gunners itu, tuan rumah dikenal sebagai jago kandang karena sangat jarang ada lawan yang bisa mengalahkan mereka bagaimanapun hebatnya. Salah satu sebabnya mungkin karena roh yang bergentayangan di sana adalah mantan manajer tim di era sebelum Perang Dunia Kedua, Herbert Chapman. Ia dipercaya berkeliaran di sekitar stadion setelah meninggal.
Penampakan sang mantan manajer kabarnya selalu disertai bayangan kuda. Konon menurut cerita yang beredar, pernah ada kuda yang mati ketika manajer Highbury membangun tribun North Bank. Beberapa fans pernah kembali ke sana pada 2010 karena penasaran. Mereka memakai papan Ouija untuk mengajukan beberapa pertanyaan, tapi tak diketahui hasil dari aksi tersebut. Yang ke-9, Anfield, Liverpool. Untuk stadion markas Liverpool ini sudah banyak cerita yang beredar seputar penampakan hantu di Anfield. Salah satu yang paling terkenal kisahnya adalah tentang seorang supporter setia yang meninggal dunia. Sebelum wafat, ia sempat meminta abu jasadnya dikubur di ujung gawang di Cop End. Sejumlah pemain dari tim tamu pernah mengaku sulit mencetak gol di Anfield karena melihat bayangan orang di belakang gawang. Sosok misterius itu menatap mereka, yang kemudian membuat pengelola stadion memindahkan abu sang mendiang supporter ke tempat lain. Nah, itulah stadion-stadion berhantu di dunia, gengs. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you, gengs.